afternoon, everybody. Pak. Good afternoon, student from Indonesia, Universitas Negeri Malang, student from ISG, Instituto Superior Cristal. Good afternoon, Pak Sebastiano. Pak Sebastiano, Rector of ISG, Agustinho, Dr. Agustinho, selamat siang. Saya lihat juga ada Pak Augusto. Pak Augusto, selamat siang. Ya, first of all, I want to remind you, all of you at the ISG, remember, sebab saya melihat Anda duduk berdekatan. Berdekatan satu sama lain di aula ya, aula yang biasanya kita kunjungi itu. Pak Agustino, ada yang tidak menggunakan masker. Please remember, all students, everybody, please gunakan masker. Jangan sampai ini akan menjadi satu bagian untuk memberikan urunan corona di ISC. Saya lihat tadi banyak yang tidak menggunakan masker itu ya. I wrote this presentation in English, but I want to present in Bahasa Indonesia. I want to make you more comfortable to follow this presentation. Saya tahu persis bahwa kawan-kawan di ESC lebih mudah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi jika ingin melihat bagaimana pembahasannya in English, bisa nanti dilihat di tayangan ini. Mari kita review dulu ya. We make a review together. What is in my presentation? Statistical analysis in education. Detailed course syllabus. Synopsis. Dari sinopsis ini diharapkan nanti siapapun yang ikut di dalam perkuliahan ini bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa pentingnya posisi statistik in educational research. Sebab di dalam riset-riset bidang instruction atau education, banyak sekali menggunakan experimental design. Nah, di dalam desain seperti itu selalu bersentuhan dengan statistik. Nah, pada kesempatan ini, pada tahap wawasan, review tentang bagaimana peran dan posisi statistik, pentingnya, signifikansi dari statistik, dan bagaimana kita menginterpretasi data statistik untuk mendapatkan simpulan, conclusion dari apa yang kita teliti. Tujuannya, sebagaimana yang telah ada 4 hal. 1, 2, 3, 4. Yang pertama kaitannya dengan the role of statistics in education research. Yang kedua,
terkait dengan types of data. Jenis-jenis data dilihat dari degrees of measurement-nya di dalam statistik yang akan itu dipakai untuk menganalisis data penelitian kita. Yang ketiga, Anda diharapkan memiliki pemahaman tentang significance of statistics, ya, relevance of statistics for educational research. Bagian yang pentingnya signifikansinya gimana? Bagaimana menganalisis dan menginterpretasi katakanlah print out dari analisis data itu untuk mengambil kesimpulan. Nah, itu juga terkait nanti dengan yang objektif yang keempat. Secara khusus memberikan makna. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu simpulannya? Nah, itu yang akan kita capai dalam waktu ya 40 menit ke depan. Nah, bagian yang pertama dari tujuan itu mengenai the role of statistics in educational research. Nah, kita akan melihat dulu, what is research? What is it? Terkait tentang apa riset itu? Bagaimana karakteristik dari sebuah riset ilmiah, dan procedural steps-nya seperti apa. Dari situ kita akan tahu titik start jika seseorang melakukan penelitian yang disebut dengan POD, point of departure. Kita mulai dari mana? Nah, setiap researcher harus tahu itu. POD-nya, point of departure. Titik start. Jika kita melakukan sebuah research, titik startnya di mana, dan nanti point of arrival-nya ada di mana. Kita akan berakhir di mana? Berangkat dari mana, berakhir di mana. Ini bagian yang penting. Dan seorang researcher harus menguasai itu. Nah, di dalam pemetaan itu, yang kita sebut dengan research spectrum, disitulah kita baru akan tahu dan menetapkan peran, posisi, statistik di dalam keseluruhan riset itu. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti tentang types of data atau variables in statistics and education research. Jika kita bicara tentang research, selalu berbicara variables. Nah, apa itu variables? Nah, pemahaman jadi sangat penting. Ini dikaitkan nanti dengan statistik, ya. Kalau variabel jadi dikaitkan dengan research, itu nanti beda percakapannya. Wilayahnya lain. Begitu kita bicara variabel dikaitkan dengan statistik, nanti dikaitkan dengan variable related to degrees of measurement-nya. Apakah dia mencapai tingkat pengukuran yang seperti apa? Karena itu akan menentukan statistik apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data itu. Nah, karena itu nanti kita akan melihat types of variable-nya atau data, dilihat dari degrees of measurement, itu bagian yang penting, tapi di dalamnya juga akan kita melihat position dari variables itu in theoretical framework-nya. Seperti apa posisinya. Kita akan lihat nanti. Nah, karena itu menentukan juga berapa jumlah. Jadi types and amount of the variable akan menentukan statistik mana yang dipakai untuk menganalisis data. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, nah, mengenai the relevance of statistics for education research. What and when to use statistics. Nah, karena ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial.
Apa itu statistik deskriptif? Dipakai untuk apa statistik deskriptif itu? Nah, demikian juga statistik inferensial. Dipakai untuk menganalisis data yang seperti apa. Nah, di dalam itu kita bicara tentang ada yang disebut dengan parametrik statistik dan non-parametrik statistik. Nah, bagaimana itu? Bagaimana menggunakannya? Jika data kita tidak memenuhi syarat untuk menggunakan statistik yang ada, langkah berikutnya gimana? Nah, hal yang penting juga terkait dengan itu adalah mengenai requirement, condition in using statistical techniques. Kondisi apa yang harus dipenuhi kalau kita menggunakan teknik-teknik statistik itu? Terutama yang parametrik. Tetapi itu tidak berlaku untuk yang non-parametrik. Artinya jika kondisinya terpenuhi, kita akan bisa menggunakan statistik parametrik. Tetapi jika tidak terpenuhi, kita harus mengubah data itu, mengubah dalam arti memodifikasi, mengkonversi. Nah, nanti akan juga bicara tentang bagaimana caranya mengkonversi data dari tingkat pengukuran tertentu. Tetapi yang harus diingat, konversi tidak bisa dari bawah ke atas. Konversi dilakukan dari tingkat pengukuran yang lebih tinggi ke tingkat pengukuran yang lebih rendah. Nah, sebelum sampai pada keputusan konversi, perlu melakukan tes tentang normal distribution. Datanya berdistribusi normal atau tidak. Demikian juga homogeneity dari varian. Apakah homogen? Nah, jika tidak atau sangat jauh perbedaannya, keputusan kita sebagai researcher dalam menganalisis data seperti apa? Nah, demikian juga mengenai skala interval scale. Jika tidak memenuhi persyaratan bahwa data kita mencapai tingkat pengukuran interval, keputusan kita sebagai researcher seperti apa? Nah, itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, pemaknaan, the meaning of statistical test. Ini berkait dengan how to analyze and interpret statistical test. Berkaitan dengan kapan kita mengatakan bahwa nilai statistik itu signifikan, kapan kita mengatakan not signifikan. Apa dasarnya? Di dalam pengujian yang seperti apa? Pada tingkat mana? Tingkat 5% atau 1%. Demikian juga karena statistik yang kita bicarakan, kalau saya lihat di silabus kita, lebih ke statistik yang parametrik. Dan juga memasukkan variabel yang lebih dari satu. Semacam ANOVA, analysis of variance, multivariate analysis, dan yang terkait dengan itu, maka di dalamnya akan ada konsep mengenai mean effect dari sebuah variabel. Bagaimana kita memberikan makna tentang itu. Demikian juga bagian yang terpenting nanti adalah interaction effect antar variabel terhadap dependent variable. Nah, bagaimana kita memberikan makna tentang itu? Lah, mari kita lanjut ya. Sekarang saya akan lebih detail mendeskripsikan. Nah, kalau gitu saya akan masuk ke sini aja. Bahwa karakteristik yang penting dari scientific research itu adalah systematic. Kita lihat dulu dengan sebentar ya. Sistematik. Nah, apa yang maksud dengan sistematik? Di sini akan kelihatan sekali. POD-nya di mana? Point of departure-nya. Dan statistik itu ada di mana? Nah, itu ya.
Bisa kelihatan dari tayangan ini. Dari mana kita memulai? Semua riset akan melakukan ini. Dari apa? Dari problems. Nah, lihat paling kiri di situ. Setelah ada problem dan itu ditetapkan, akan ada dua activities di situ, reading dan reviewing. Reading, apa yang dibaca? Teori dan konsep. Konsep-konsep, teori-teori yang melandasi, yang akan menjadi landasan teoritik dan konseptual dari riset Anda untuk nanti memberikan jawaban pada jawaban sementara, yaitu hipotesis. Itu reading, yang biasanya dikaitkan nanti dengan sumber-sumber sekunder, seperti buku teks. Nah, silakan itu membaca di situ. Nah, yang turun ada yang disebut dengan reviewing. Melakukan kajian ini lebih mendalam. Apa yang direview? Early research findings. Temuan-temuan penelitian yang sudah ada, yang biasanya ada di dalam jurnal-jurnal penelitian. Peneliti harus membaca itu, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ada seorang peneliti melakukan penelitian tanpa mengkaji riset sebelumnya. Nah, hasil bacaan pada teori dan konsep dan hasil review dari penelitian-penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan apa yang disebut dengan hipotesis. Tetapi di sini masih pada tingkat konsep, conceptual hypothesis. Dengan cara berpikir deduktif, karena itu dikatakan salah satu nanti cirinya adalah logik, menggunakan deduktif dan induktif. Setelah hipotesis dirumuskan, peneliti akan mengembangkan prediksi. Hipotesis yang lebih operasional dengan menggunakan variabel-variabel yang telah diberikan definisi operasional. Karena itu, agar sampai pada prediction, maka peneliti harus membuat dulu itu, mengoperasionalkan variabel-variabel yang dilibatkannya di dalam penelitian. Apa yang dimaksud dengan hasil belajar? Kenapa menggunakan bahasa hasil belajar? Hasil belajar atau apa? Banyak sekali nanti. Kenapa metode ini? Metode ini yang dimaksud itu apa? Semuanya harus memberikan definisi operasional. Setelah prediksi, barulah nanti akan memilih research desainnya. Mau menggunakan desain yang seperti apa? Nah, secara khusus karena kita bicara tentang kuantitatif, nanti kalau eksperimen yang seperti apa? Bersama dengan itu, kembangkan instrumen-instrumennya. Setelah siap seperti itu, barulah kita mengumpulkan data dan melakukan analisis data. Nah, disitulah statistik bekerja. Data collection analysis. Nah, di situ. Kalau kita bicara di situ, nah, disitulah statistik. Ya, karena itu kita tidak dapat melepaskan diri dari statistik. Seorang researcher kalau tidak memahami statistik, dia masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Wah, tidak bisa nanti gimana gitu ya. Nah, bukan berarti harus bisa menghitung, melakukan calculation dari data itu ke dalam statistik. Tidak usah yang seperti itu. Karena sekarang sudah ada programnya. Seperti apapun datanya sudah masukkan di dalam program. Hanya kita memerlukan technical skill untuk bagaimana mengentre data kita ke dalam program itu yang disebut dengan SPSS. Kalau urusan itu sangat kecil, itu bisa diserahkan kepada yang memang memahami untuk melakukan input data. Nah, yang harus dimiliki oleh researcher apa? How to interpret setelah kita mendapatkan print out dari komputer itu. Nah, itu bagian yang penting. Kalau menganalisisnya statistik, menghitung-hitung itu bisa ditinggalkan.
Kalau zaman saya dulu tahun 80-an belajar ini, karena belum ada program yang sudah dengan SPSS. Statistical packages for social science. Jadi paket statistik untuk menganalisis data-data ilmu sosial. Itu semua sudah ada. Seluruh teknik statistik sudah ada di situ. Keterampilan yang dibutuhkan adalah bagaimana mengentre itu dari setiap teknik yang ada. Nah, itu untuk yang statistik. Kita yang researcher. Nah, yang researcher terus bagian kita apa? How to interpret dari print out yang kita terima dari paket statistik itu. Nah, itu bagian yang penting. Kalau itu tidak bisa, tidak akan bisa menjadi findings. Kita tidak bisa membuat simpulan. Dan itu semuanya di dalam research report ada di bab 4. Penyimpulannya nanti ada di bab yang terakhir. Nah, ini kira-kira ya posisi statistik di dalam research itu. Dalam waktu yang singkat, coba saya akan lanjutkan untuk melihat tadi types of data ya, untuk menetapkan statistik. Itu bagian yang penting. Variable, what is it, and how to classify variables in research, saya kira itu gampang ya, bisa dicari. Variables apa itu? Silakan. Nah ini, variable and classification. Dilihat dari degrees of measurement-nya, kita bisa membedakan nominal, ordinal, interval, ratio. Tetapi kalau kita melihat dari position and research, nah bisa ada independent variables, dependent variables, moderator, control, and intervening variables. Nah itu sudah biasa. Biasanya ini yang tertinggal ya dalam statistik itu yang measurement ini. Nah, ini ya yang bagian penting. Karena menentukan statistik apa yang akan dipakai. Tingkat pengukuran data itu mulai di yang paling rendah, ya paling rendah di sini nominal. Saya meletakkan di dalam kolom yang kiri ya, kolom left column, di situ ada degrees of measurement dan karakteristiknya di kanan. Nominal hanya memiliki karakteristik classification atau kategori, hanya untuk dikelompokkan data-data itu. Kelompokkan, contoh, seks. Nah, seks itu ada apa? Boy and girl. Hanya dua, hanya dikelompokkan saja. Jika data kita seperti itu termasuk nominal. Nah, dalam bidang instructional, metode pembelajaran, nah itu termasuk nominal. Ada metode pembelajaran katakanlah atau strategi pembelajaran cooperative learning, collaborative learning, inquiry learning, discovery learning, dan berbagai macam strategi-strategi itu dia masuk ke nominal, hanya klasifikasi. Tidak ada rank order. Tidak ada di situ bahwa yang satu lebih baik dari yang lain sebagai metode. Nah, jika data kita mencapai tingkat pengukuran ordinal, nah, yang jelas ada karakteristik tambahan. Nah, begitu cara melihatnya. Ordinal, klasifikasi ditambah dengan rank order. Sehingga kelihatan di situ. Ada urutan bahwa yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kalau mencapai itu, kita masukkan ke ordinal. Nah, jika data kita memiliki klasifikasi, ada rank order, dan nanti di situ ada equality of rank. Jadi ada kesamaan, sama jaraknya. Ya. Ranknya punya jarak yang sama. Sehingga ada interval yang sama antar rank. Nah, itu memasuki tingkat pengukuran interval. Kalau rasio, ada tambahan lagi.
Classification jelas, ada rank order, ada equality of rank, dan ada equality of ratio. Di situ akan ada nanti absolute zero, nol, dalam arti nihil, dalam arti tidak ada. Nah, interval bisa saja ada nol, tetapi nol dengan meaning tertentu. Katakanlah 0 derajat Celcius, itu bukan tidak ada suhu. Tapi 0 derajat Celcius itu menunjukkan posisi suhu. Tapi kalau 0, katakanlah usia 0, jumlah 0, itu artinya nihil. Nah, kalau begitu dia masuk rasio. Nah, pemahaman mengenai ini sangat penting dikaitkan dengan statistik yang akan kita pilih untuk menganalisis data kita. Ini sudah, tidak usah dilihat. Nah, ini contoh. Sekarang contoh. Ya, statistical technique ya, based on types and amount of variables. Nah, coba lihat sekarang di sini. Ini karya lama ya. Yang baru-baru belum saya masukkan, saya tinggal copy aja di buku saya. Nah, lihat di situ, yang kolom itu jenis dan jumlah variabel bebas. Ya, jumlah variabel bebas, independent variables. Itu jumlahnya berapa? Yang layer itu untuk dependent variable-nya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Kalau variabel tergantung atau dependent variable-nya adalah interval. Nah, coba lihat paling kiri ada interval, itu nominal, ordinal. Ini ordinal bukan original ya. Ini keliru ini baru saya lihat. Ordinal ya. Ordinal bukan original. Nah, interval variabel tergantungnya, sekarang lihat variabel bebasnya apa? Nah, biasanya dalam eksperimen variabel bebasnya itu adalah nominal. Nah, jika demikian posisi variabelnya, lihat sekarang di tengah itu. Teknik statistiknya apa? Nah, sudah ada di situ. Nah, di sini ada analisis varian. Nah, itu analisis varian. Kalau variabel 1, nanti analisis varian 1 jalur atau uji T. Kalau lebih dari 1, ada 2 variabel bebas, maka dia akan menggunakan analisis varian 2 variabel. Kalau lebih 3 variabel, begitu seterusnya. Nah, ini format ini akan dapat membantu kita untuk mengidentifikasi teknik statistik apa yang dapat dipakai dalam konteks variabel-variabel penelitian kita. Nah, coba lihat juga di sini yang kiri, interval-interval. Nah, ada ya interval-interval. Kalau dalam eksperimen kan tidak mungkin ada interval-interval. Biasanya dalam eksperimen yang kita miliki untuk independent variable-nya pasti hanya nominal. Hanya nominal. Sedangkan variabel tergantungnya interval. Nah, di sini kalau interval-interval, nah coba lihat isinya di dalamnya. Itu adalah penelitian korelasional. Silakan, ini kan sudah ada, nanti tolong bagaimana caranya panitia supaya sampai di sana ini papernya ya. Oke, Prof. Baik, oke, saya kembalikan ke moderator.